Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Kriston Rafael dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari tantangan week 5 yaitu membuat tab baru yaitu date. Yang diminta dalam praktikum ini adalah membuat tipe bentukan date yang terdiri dari hari, bulan, dan tahun. Dalam codingan ini harus menyertakan fungsi konstruktor, selektor, operator. Dari operator tersebut ada yesterday, ada next day, yesterday, 8 days, subday, next month, first month, 8 month, submonth, 8 year, dan subyear. Kriteria yang diminta adalah jika angka tahun itu habis dibagi 400, maka tahun itu sudah pasti kabisat. Jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400, tetapi harus dibagi 100, maka tahun itu sudah pasti bukan merupakan tahun kabisat. Itu adalah kriteria tahun kabisat. Sedangkan predikat yang diminta adalah is equal, is not equal, is before, is next, is before end, dan is next end. Saya akan menjelaskan kode saya yang sudah menerapkan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama adalah data date. Baris ini mendefinisikan tipe data date dengan 3 field yaitu DD, MM, dan YY. Atau DD adalah hari, MM adalah bulan, dan YY adalah tahun. Berarti tipe data ini otomatis dapat diubah menjadi string untuk ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi day. Ini adalah fungsi yang mengambil sebuah objek. Objeknya adalah date dan mengembalikan nilai integer yang mewakili hari dalam objek tersebut. Selanjutnya ada fungsi month. Fungsi month sendiri adalah sama seperti date, mengambil sebuah objek date dan mengembalikan nilai integer yang mewakili bulan dalam objek tersebut. Fungsi year tidak jauh beda dengan fungsi kedua sebelumnya, yaitu mengambil sebuah objek date dan mengembalikan nilai integer yang mewakili tahun dalam objek tersebut. Selanjutnya fungsi makeDate ini menerima tiga integer dan sebuah date untuk tanggal, bulan, dan tahun dan mengembalikan sebuah objek date. Jadi 3 integer dari hari, bulan, dan tahun dan mengembalikannya sebagai date. Selanjutnya ada fungsi next day. Sebelumnya fungsi makeDate ini ada MNZ. Di mana menginstansi sebuah objek date dengan nilai-nilai yang diberikan untuk field DD, MM, dan YY. Sedangkan fungsi netDay sendiri adalah fungsi yang mengambil sebuah objek date dan mengembalikan objek date yang mewakili hari berikutnya. Fungsi nextDay mengembalikan sebuah objek date yang mewakili hari berikutnya dari objek date yang diberikan. Ini dilakukan dengan menguji kondisi-kondisi berbeda, seperti jika tanggal saat ini adalah tanggal terakhir dalam bulan tertentu. Saya telah membuat di sini jika tanggal 28, jika tanggal 29, jika satu bulan itu ada 30 hari, dan jika satu bulan itu ada 31 hari. Sama seperti MM juga saya menerapkannya jika satu bulan itu ada 30 hari,
ataupun jika satu bulan itu ada 31 hari. Sedangkan where ini untuk mendefinisikan tiga fungsi tambahan untuk membantu dalam perhitungan next day is 31 day month, atau jika satu bulan itu ada 31 hari, dan is 30 day month jika satu bulan itu ada 30 hari, dan juga kabisat year atau jika tahun tersebut adalah tahun kabisat. Fungsi-fungsi ini digunakan dalam evaluasi dengan kondisional untuk menentukan apakah tahun adalah tahun kabisat atau apakah bulan tersebut memiliki 30 atau 31 hari. Sedangkan sedangkan fungsi yesterday adalah mengambil sebuah objek date dan mengembalikan objek date yang mewakili hari sebelumnya. Mirip seperti fungsi sebelumnya, fungsi yesterday menguji kondisi-kondisi berbeda seperti jika tanggal saat ini adalah tanggal pertama dalam bulan tertentu. Seperti pada fungsi next day, bagian where ini mendefinisikan fungsi-fungsi tambahan yang digunakan dalam evaluasi kondisional untuk menentukan hari sebelumnya. Jadi sama saja seperti fungsi next day tadi, tetapi ditambahkan kondisi-kondisi seperti ini. Seperti jika satu bulan ada 31 hari, satu bulan ada 30 hari, dan apakah tahun itu adalah tahun kabisat. Selanjutnya ada fungsi add day. Fungsi add day mengambil sebuah objek date dan sebuah integer n yang mengembalikan objek date yang mewakili tanggal setelah ditambahkan n hari dari tanggal yang diberikan. Fungsi add day ini memanggil fungsi next day sebanyak n kali, dimulai dari tanggal yang diberikan. Ini dilakukan dengan menggunakan logika jika logika next day, jika tambah n maka harinya akan bertambah. Sementara fungsi subday ini mengambil sebuah objek date dan sebuah integer n dan mengembalikan objek date yang mewakili tanggal sebelumnya setelah dikurangi n dari hari dari tanggal yang diberikan. Jadi mirip seperti fungsi addday, tetapi addday adalah menambahkan sementara subday adalah mengurangkan. Sedangkan next month adalah mengambil sebuah objek date dan mengembalikan objek date yang mewakili bulan berikutnya dari bulan yang diberikan. Fungsi netmon memperbarui field mm dan YY sesuai dengan perubahan bulan dan tahun. Sama seperti prefman, tapi jika nextman adalah menambahkan, tapi prefman itu mengurangkan. Jadi di sini nextman memakai tanda tambah, sedangkan prefman memakai tanda kurang. Sedangkan fungsi addmon mengambil sebuah objek date dan sebuah integer n dan mengembalikan objek date yang mewakili tanggal setelah ditambahkan n bulan dari tanggal yang diberikan. Fungsi nextMon ini akan menambah sebanyak n kali. Jadi addMon ini untuk menambahkan bulan setelah menambahkan n yang kita inginkan. Selanjutnya ada fungsi submon. Fungsi submon mengambil sebuah objek date dan sebuah integer n yang mengembalikan objek date yang mewakili tanggal sebelumnya setelah dikurangi n bulan dari tanggal yang diberikan. Jadi sama seperti addMon, tapi addMon itu setelah dikurangi n, sementara subman itu setelah dikurangi n, sedangkan addMon itu ditambahkan sebanyak n. Lalu ada fungsi addYear. Fungsi addYear ini adalah mengambil sebuah objek date dan sebuah integer n dan mengembalikan objek date yang mewakili
tanggal setelah ditambahkan N tahun dari tanggal yang diberikan. Leap year ini memiliki tahun yang diperbarui sesuai dengan penambahan N tahun dari tanggal yang diberikan. Sedangkan sama seperti puisi-puisi sebelumnya, setelah leap year ada sub year. Sub year ini mengembalikan objek date yang memiliki tahun yang diperbarui sesuai dengan pengurangan N tahun dari tanggal yang diberikan. Jika N lebih besar, sama dengan tahun dari tanggal yang diberikan, maka tanggal yang dikembalikan adalah 1 Januari dari tahun yang pertama. Ini. Selanjutnya ada fungsi is equal atau is ekd untuk mengecek apakah kedua objek date yang dibandingkan itu sama dan mengembalikan nilai boolean. Fungsi equal ini mengembalikan true jika hari, bulan, dan tahun dari kedua objek date sama. Selanjutnya ada is not equal, yaitu mengecek apakah tidak sama. Jika is equal tadi mengecek sama, is not equal untuk mengecek tidak sama. Fungsi is not equal mengembalikan true jika salah satu dari hari, bulan, atau tahun dari kedua objek date berbeda. Selanjutnya ada fungsi is before, mengembalikan nilai date menjadi boolean. Is before ini mengambil dua objek date dan menunjukkan apakah tanggal pertama berada sebelum tanggal kedua. Fungsi is before mengembalikan true jika hari sebelumnya dari tanggal kedua adalah tanggal pertama. Dengan kata lain, jika tanggal pertama berada sebelum tanggal kedua. Selanjutnya ada fungsi is next. Mirip seperti is before sebelumnya, mengembalikan nilai date menjadi boolean. Fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah tanggal D1 adalah hari berikutnya setelah tanggal D2. Ini dilakukan dengan membandingkan D1 dengan hasil dari next day atau D2 dalam hal hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada fungsi is before n. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal D1 terjadi sebelum n. Hari sebelum tanggal kedua atau D2 ini dilakukan dengan membandingkan D1 dengan tanggal yang diperoleh dengan mengurangi N hari dari D2 menggunakan fungsi subday. Jika addday tadi menambahkan, berarti subday itu mengurangkan. Selanjutnya ada fungsi isNextN. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal D1 terjadi setelah N hari setelah tanggal D2. Ini dilakukan dengan membandingkan D1 dengan tanggal yang diperoleh dengan menambahkan N hari kedua D2 menggunakan fungsi addday. Jadi sama seperti logika yang digunakan sebelumnya di is before N. Is before N menggunakan subday sedangkan is next N menggunakan addday. Yang terakhir ada fungsi is kabisat. Fungsi ini mengembalikan true jika tahun yang diberikan merupakan tahun kabisat dan false jika tidak. Tahun kabisat terjadi setiap tetap 4 tahun sekali, kecuali tahun yang habis dibagi 100. Ini. Oleh karena itu, fungsi ini memeriksa beberapa kondisi untuk menentukan apakah suatu tahun adalah suatu kabisat. Selanjutnya, kita bisa menggunakan main untuk menginput objek dan main do untuk membloknya dan menjalankannya. Sedangkan fungsi-fungsi put external ini seperti di praktikum sebelumnya sudah saya jelaskan adalah fungsi untuk memprint hasil dari codingan yang sudah kita buat. Selanjutnya saya akan mendemokan input-output yang diharapkan dari
kode-kode yang sudah saya buat ini. Masukkan GHC min O, nama dari tantangan ini yaitu tantangan 1 HS. Tantangan 1 HS. Setelah dikompil, maka kita masukkan, kita akan run titik garis tantangan 1. Selanjutnya kita akan input sesuai yang ada di modul, yaitu kita masukkan 11 2021. 11 2021. Maka akan muncul expected output sesuai yang ada di modul. Selanjutnya di modul ada angka 282 2015, 282 2015, dan 7. Akan muncul expected output yang diharapkan sesuai dengan modul tersebut. Demikian penjelasan dari tantangan praktikum 5, yaitu membuat type date. Jika ada kesalahan, mohon dibetulkan. Terima kasih.